Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku Yesus Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Hari yang baru telah Tuhan hadirkan bagi kita. Mari sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan puji-pujian dan sembah bagi Allah yang Maha Mulia. mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita memperingati peristiwa baptisan Yesus. Baptisan Yesus merupakan titik awal karya pelayanannya di tengah dunia untuk membawa perubahan dan pembaruan hidup yang seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagi kita sendiri, baptisan adalah sebuah tanda dan meterai yang menyatakan persekutuan kita dengan Allah Trinitas dan sekaligus juga menjadi simbol komitmen kita untuk terus-menerus hidup di dalam pembaruan diri.
kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasih, kami hendak mengaku dosa di hadapan-Mu. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami terkadang hidup melalaikan firman-Mu. Kami mengaku mengikut Engkau dan dibaptis dalam nama-Mu. Namun kami menjadikan baptisan hanya sebagai lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Ampunilah kami, ya Allah. Kami mau berkomitmen untuk hidup diperbarui dalam firman dan kebenaran-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mendapatkan pengampunan darinya. Dengarlah berita anugerah menurut Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ketika kami diizinkan untuk mengatur waktu kami sendiri dan sejenak kami berada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi pandu bagi setiap langkah kami dan pelita bagi setiap jalan kami. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami, membukakan mata hati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan pertama terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1-5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Suara Tuhan semarak penuh.
sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Sapa Andri, selamat tinggal di Pastori GKI Jati Bening Indah Bekasi yang berdekatan dengan gedung ibadah Jalan Batam yang lama nih, dan juga sekretariat dengan taman yang ada di sekitarnya. Tentu sering kedatangan tamu untuk acara syuting ataupun untuk pastoral ataupun sekedar mampir. Nah, pernahkah kehadiran tamu yang sebenarnya numpang lewat seperti bunglon?
Oh iya, Bu, dan juga jemaat yang dikasih Tuhan. Sering, kadang-kadang ada tamu yang nongol lewat begitu ya. Bukan hanya bunglon, tetapi kadang kadal, kadang kupu-kupu, lebah, tawon, dan lalat. Apalagi sekarang Kak Esther kan rajin berhidroponik. Kadang-kadang ada lalat atau nyamuk di dekat-dekat situ ya, tetapi itu nggak apa-apa, Bu. Bahkan tikus dan kucing pun kadang-kadang lewat, menimbulkan jejak bulu. Nah, ini kadang-kadang Ibu Christine Silitonga yang senang merawat dan memperindah taman kita, Bu, jadi ikut repot deh jadinya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Ibu spesifik menyebut bunglon? Apa ada yang menarik dari bunglon? Karena kita selama bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 ini, kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bunglon, yaitu beradaptasi. Adaptasi bagi seekor bunglon adalah dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya ketika dia ada di sebuah tempat yang baru. Kalau warnanya dipenuhi dengan warna hijau, maka otomatis dia melakukan mimikri menjadi hijau. Ataupun ketika ada batang-batang berwarna coklat muda, dia menjadi coklat muda. Nah, apa yang dilakukannya ini adalah untuk pengamanan diri atas serangan musuh yang akan datang. Jadi dia memiliki atau diberi karunia Allah untuk menyelamatkan dirinya dengan cara mimikri tadi. Nah, Tuhan memberikan karunia yang luar biasa. Binatang pun dapat karunia untuk dapat menyelamatkan diri. Namun adaptasi berbeda dengan kamuflase. Kalimat yang kedua ini lebih menunjuk pada kesengajaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat mengelabui lawan, bukan untuk pertahanan diri. Iya, contoh kamuflase ini, Bu, seperti buaya yang ada di rawa begitu ya. Buaya memilih berdekatan atau mendekatkan dirinya dengan ranting-ranting kayu agar saat dia mengangkat mulutnya, dia bisa menjebak binatang yang menjadi mangsanya. Sehingga calon mangsanya tidak dapat membedakan apakah itu gigi geligi dari buaya atau ranting. Demikian pula saat terjadi pengintaian nih, biasanya para tentara ya, mereka menggunakan dandana dengan rumput dan lain sebagainya untuk menyamarkan diri mereka, supaya yang diintai tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa ditangkap. Ya. Dalam situasi kita, pertahanan diri dilakukan dengan adaptasi di tengah situasi pandemi ini, tentunya dalam rangka bertahan hidup dan menjaga kesehatan bersama. Adaptasi biasanya dilakukan ketika kita ada dalam situasi perubahan atau perpindahan. Nah, apa yang Capen Andri lakukan dalam adaptasi di konteks pandemi saat ini? Iya, sepanjang pandemi ini tentu saja saya berusaha untuk mengembangkan kesadaran, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga tambah dua lagi, Bu, yaitu menjauhi kerumunan dan keluar rumah kalau memang benar-benar terpaksa. Dan bila hendak keluar rumah, kita tentu mempersiapkan diri dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, bahkan face shield, dan juga alat makan sendiri sekarang, Bu. Saat kita sadar hendak kemana tujuan dan acara kita hari ini misalkan, ya kita benar-benar menjaga diri. Jangan sampai kemudian kita melalaikan protokol kesehatan. Dan masker pun, Bu, ada banyak pilihan sekarang. Banyak macam dan juga jenisnya tergantung dari apa kebutuhannya. Dan dalam suasana Natal tahun baru kemarin, anak sekolah minggu juga mendapatkan souvenir masker yang unik serta hand sanitizer. Ya, wah ini adalah cara yang luar biasa mendidik anak-anak untuk melakukan 5M. Apa tadi? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Terus keluar rumah kalau memang kondisinya benar-benar terpaksa. Kalau benar-benar terpaksa gitu ya, keluar rumah, nah itu baru keluar gitu ya. Jadi betul-betul menjaga untuk tetap di rumah gitu ya maksudnya. Terima kasih ini untuk para donatur dan juga guru-guru sekolah minggu yang berkenan untuk menjawab kebutuhan pandemi, khususnya dalam situasi terbatas dengan menolong anak-anak kita. Selain bertahan diri terhadap situasi fisik, kita juga membutuhkan pertahanan diri yang berasal dari dalam atau secara psikis. Karena dari sisi terdalam kita akan memancar juga cara berpikir kita yang terwujud di dalam bentuk tindakan kita sehari-hari. Nah, untuk psikis ini, Ibu Bapak, juga terkait dengan cara kita beriman kepada Tuhan yang tidak dapat terpisahkan dari dalam diri kita yang terintegrasi antara jiwa, hati, dan juga akal budi. Nah, mari kita simak Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-11 yang menjadi dasar. Bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai berikut. Dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang mengatakan dia ada di dalam situasi padang gurun. Revised Standard Version memilih untuk menggunakan kata wilderness atau desert untuk padang gurun. Sedangkan bahasa Ibraninya adalah midbar sebagai simbol tanah yang tidak digarap dan jarang penduduknya.
atau dapat diterjemahkan sebagai tanah pengembalaan. Nah, padang gurun mengingatkan kita semua akan peristiwa keluarnya Israel dari tanah Mesir, dan di sanalah Tuhan Allah memproses umatnya. Nah, proses padang gurun ini adalah sebuah proses pembenahan umat ya, pembenahan diri juga, dan lebih tepatnya ini adalah pembersihan begitu. Ya, dan saudara-saudara, ada satu budaya atau kebiasaan umat Israel yang dilakukan secara turun-temurun, yaitu bagaimana mereka bercerita tentang peristiwa-peristiwa besar yang bangsa Israel alami bersama dengan Tuhan, tentang siapa Tuhan bagi mereka dan karya apa yang dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, cerita turun-temurun ini tidak lantas membuat bangsa Israel itu dapat mengingat belas kasih atau kasih setia Tuhan. Mereka lebih banyak melanggar perjanjian dengan Tuhan Allah dengan menjadikan diri mereka sebagai umat yang keras kepala, sehingga dibutuhkan masa 40 tahun sebelum mereka akhirnya bisa tiba di tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun ini menandakan bahwa peluang untuk mengerjakan lahan, yakni padang gurun, senantiasa ada di tengah kehidupan kita. Simbol tanah yang tidak digarap dan jarang penduduknya ini menggambarkan situasi bahwa pertobatan memang tidak digemari oleh banyak orang atau sepi. Ya, benar. Karena ikut arus selalu menjadi pilihan daripada melawan arus di tengah kehidupan ini. Seperti ketika kita menyatakan mendukung tidak menggunakan plastik. Nyatanya, plastik masih dijual dan dipergunakan oleh orang di mana-mana. Demikian juga ketika kita ngomong kita pengen pandemi ini segera berlalu. Kita pengen bahwa kehidupan ini bebas dari penyakit pandemi ini. Namun ternyata kita tidak waspada. Kita dengan santai keluar rumah tanpa menggunakan masker, kemudian kita tidak jaga jarak, kita menyatakan bahwa keinginan untuk keluar rumah itu karena bosan di rumah. Sehingga kita tidak memperhatikan safety, keamanan diri kita. Bagaimana kita bisa menolong orang lain sehat kalau kita sendiri, keinginan-keinginan yang ada di dalam kita ini ternyata malah justru membuat orang lain jauh dari sehat, bahkan diri kita sendiri. Karena kita acuh-acuh dan tidak waspada. Kita tidak mewujudkan sikap hidup yang baik di tengah situasi pandemi ini. Nah, liburan Natal Tahun Baru atau Nataru contohnya. Bagaimana COVID-19 tidak meledak ketika kita tidak menganggap bahwa pandemi itu di depan mata. Orang menggampangkan pandemi ini padahal efeknya lebih parah daripada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Karena itu, kecerdasan fisik, kecerdasan psikis, dan kecerdasan umum manusia perlu berintegrasi dengan kecerdasan iman, sehingga menimbulkan sikap waspada. Dan inilah tantangan bagi kita semua bahwa situasi atau proses kehidupan membutuhkan sikap iman yang teguh. Karena itu mari kita membuka diri untuk bersedia terus-menerus dibaharui. Ya, setuju sekali Ibu dan saudara-saudara. Hal kedua yang kita pelajari atau dari pesan firman Tuhan hari ini adalah panggilan bagi kita untuk menjalani proses pertobatan yang berlangsung terus-menerus. Sesuai dengan tema kita, terus-menerus dibarui. Kita diminta untuk rajin mengintrospeksi diri di dalam rangka metanoia, yaitu jalan pertobatan. Berhenti dari tindakan melanggar hukum Tuhan dan berbalik arah kalau kita sempat mengambil jalan kita sendiri. Maka kita juga harus berhenti dari tindakan yang selama ini membuat hidup kita ada di dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita menyatu di dalam kekudusan Kristus dan Tuhan mengampuni kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam teladan hidup kita sehari-hari. Karena itu, ajakan menjadi serupa dengan Kristus berarti adalah kita meneladani sikap hidup Kristus di dalam perbuatan kita sehari-hari. Seperti Yohanes Pembaptis. Meskipun ia sudah terkenal dan dicari umat yang ingin mendengarkan suaranya, ia tetap hidup dengan bersahaja, dengan sederhana, dengan berugah hari. Dikelilingi banyak orang yang membutuhkan semangat untuk mengubah diri menjadi seperti Kristus, tidak menjadikan dirinya orang tenar yang lupa jati dirinya. Ia tetap Yohanes Pembaptis yang tidak malu untuk menggunakan atau memakai pakaian jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makan makanan sederhana seperti belalang dan madu hutan. Ia tetap menjadi seorang yang berintegritas, tidak kehilangan jati diri, tetap otentik dan bersahaja. Artinya kita semua pun diajak untuk meneladani sikap hidup Yohanes Pembaptis yang meskipun tenar tadi tetap otentik, tetap bersahaja dan memiliki integritas di tengah kehidupan. Tidak perlu malu dengan perbedaan suku, budaya, dan bahasa. Justru itulah kekayaan yang menjadikan pemersatu bangsa. Bangga dengan kekayaan Indonesia.
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa suku sesering-sering mungkin. Tetapi banyak loh orang kita yang justru bangga dengan bahasa-bahasa global yang muncul pada saat-saat ini. Lalu anak-anak pun ya sejak balita atau balita bahkan pintar berbahasa asing daripada bahasa Indonesia ataupun bahasa ibunya sendiri. Karena memang sekolahnya basis bahasa asing. Iya, betul sekali Bu Pendeta. Kemajuan global memang tidak bisa kita bendung. Belajar bahasa global, bersekolah dengan basis bahasa asing, tentu itu menjadi tambahan wawasan bagi kita. Namun, mari jangan lupakan bahasa Indonesia dan bahasa suku. Apabila bukan kita yang merawat harta kekayaan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang merawat, maka bahasa bisa punah dan justru orang asing yang menjadi cinta Indonesia. Sedangkan orang Indonesia tidak cinta harta kekayaannya sendiri. Inilah yang perlu kita kritisi bersama. Apakah kita sedang menciptakan keterasingan di tengah keindonesiaan kita, atau kita sedang membangun keindonesiaan dengan menambah wawasan global? Mari membuka diri dan bersedia untuk terus-menerus dibarui. Pesan firman Tuhan yang ketiga hari ini adalah peristiwa teofani di dalam pembaptisan Yesus. Penampakan Allah Trinitas dalam pembaptisan Yesus ini menunjukkan pada saat itu bahwa Yesus menggenapi ayat-ayat yang disampaikan di dalam Injil Markus ini, bahwa dia datang betul dan dia dibaptis di Sungai Yordan seperti yang lain. Dia menjalaninya ya karena dia terlahir sebagai manusia, maka dia mengikuti prosedural manusia. Namun apakah saat Yesus dibaptis dia dibaptis karena dosa? Tentu tidak. Dia dibaptis dalam rangka menyatukan diri dengan persekutuan gereja Tuhan yang nampak dan persekutuan yang tidak kelihatan. Jadi Yesus dibaptis bukan karena dosa, karena Yesus bukan sekedar manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah. Pembaptisan itu adalah mengumumkan dirinya sebagai utusan Allah secara langsung. Ya, bahkan di dalam penampakan tersebut, Allah sendiri yang memberikan pernyataan dalam suasana atau nuansa ilahi, di mana Allah Bapa bersabda dari langit yang terkoyak, menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah bersama dengan roh seperti burung merpati. Kehadiran Allah Trinitarian ini bersama-sama menjadi proklamasi bahwa Allah Bapa sebagai Allah pencipta, Yesus Kristus sebagai anak Allah sekaligus juru selamat, dan Roh Kudus sebagai roh penghibur adalah kesatuan di dalam tiga pribadi, dan tiga pribadi yang adalah juga satu. Bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia tidak pernah sendiri. Yesus bersama dengan Allah Bapa dan juga Roh Kudus hadir bersama-sama dan berkarya di tengah dunia. Teofani terdiri dari dua kata, theos yaitu Allah dan phanero atau penampakan. Kalau digabungkan menjadi penampakan Allah. Ketika Allah menampakkan diri, maka pesan kenabian itu sangat jelas bagi dunia bahwa Allah menari bersama Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberi ruang kepada umat untuk berkolaborasi, menghasilkan karya dalam tarian itu yang berdampak bagi dunia. Tidak ada yang dapat membatasi karya Allah, maka kita diajak untuk mewujudkan karya Allah meski dalam keterbatasan gerak karena situasi kita saat ini. Mari kita tampakkan pada dunia bahwa Kristus ada di dalam hidup kita, sehingga kita bersedia membuka diri untuk terus-menerus dibarui. Nah, Ibu Pendeta dan juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain berita firman tentang teofani di dalam pembaptisan Yesus, hari ini ada yang berbeda nih. Mestinya warna liturgisnya hijau, tetapi mengapa berubah jadi merah ya Bu ya? Karena ada yang spesial tanggal 8 Januari 2021 kemarin, yang akan kita peringati bersama-sama di hari ini, yaitu peristiwa pendewasaan GKI Jati Bening Indah Bekasi yang memasuki usia ke-18 tahun. Oh, sudah 18 tahun ya. Jadi ini menjadi momen yang mirip seperti bangsa Israel ya Bu ya. Saat keluar dari tanah perbudakan Mesir, 40 tahun menjadi masa yang dibutuhkan untuk dibentuk Allah menjadi umat yang baru. Ya betul, dengan situasi penutupan gereja di Jalan Batam B135, otomatis GKI JBI menjadi gereja yang ibadahnya berpindah-pindah nomaden, seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Jadi di tengah situasi seperti itu, ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian, maka Jati Bening pun mengalami hal yang sama. Ya, itu membuat kita semua, Bu Pendeta dan juga saudara yang dikasih Tuhan, perlu berjuang kita semua dan berusaha bersama supaya Tuhan mendengar seruan doa kita agar kebutuhan akan tempat ibadah yang permanen dapat dikabulkan, khususnya setelah 9 September 2007 ya Bu, kalau tidak salah kita mengalami penutupan gereja. Artinya sudah 14 tahun kita menjadi jemaat diaspora, ditambah lagi situasi pandemi COVID-19. Ya,
Situasi sekarang semua rumah ibadah mengalami hal yang sama karena pandemi. Ibadah kemudian menjadi online semua. Dan karena kita menyadari bahwa persekutuan dengan Allah dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus adalah persekutuan dalam roh, maka kita sebagai gereja juga perlu menyadari bahwa gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Gereja adalah persekutuan dengan Allah Trinitarian. Gereja adalah persekutuan orang-orang di dalamnya. Iya. Kiranya Tuhan meneguhkan kita dan menguatkan perahu GKI Jati Bening Indah di dalam menjalani badai kehidupan di tengah bertambahnya usia yang kita peringati bersama 18 tahun. Bagi remaja yang memasuki masa pemuda ya Bu ya. Dan kiranya umat sekalian juga bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan hidup makin berdampak bagi sesama dan tentunya bagi kemuliaan nama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita beradaptasi di tengah situasi yang ada dengan tetap teguh beriman kepada Tuhan, menghasilkan karya bersama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi dunia. Tetap otentik, tetap berintegritas dalam hidup berugah hari. Selamat bertambah usia GKI Jati Bening Indah Bekasi. Selamat berjalan dalam karunia Allah. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Kami dari Komisi Anak mengucapkan selamat ulang tahun GKI Jati Bening Indah. Semoga kita semua semakin hangat di dalam bersekutu dan terus setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah hari Minggu ini,
kami diingatkan untuk melihat kembali panggilan kami dan juga komitmen diri kami sebagai murid-Mu. Apakah kami tetap taat dan setia, berkomitmen untuk membarui diri kami di dalam firman dan kebenaran-Mu. Ajarlah kami senantiasa ya Tuhan untuk memiliki hikmat dari Tuhan menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa ya Tuhan di tengah situasi pandemi yang saat ini sedang kami alami, memasuki tahun 2021 kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan iman. Tuhan meneguhkan setiap langkah kami supaya kami dapat tetap dengan sabar dan bertahan di dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi kehidupan kami. Ajarlah kami, jagalah kami ya Tuhan untuk juga setia menjalankan protokol kesehatan di dalam rangka upaya kami merawat dan memulihkan kehidupan. Tuhan kiranya menolong orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 bila mereka disembuhkan, para tenaga kesehatan diberikan kekuatan, juga pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam berupaya memutus penyebaran virus COVID-19. Untuk orang-orang yang terdampak secara sosial dan juga secara ekonomi, kiranya juga diberikan kekuatan dan keteguhan penghiburan dari Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah yang pada tanggal 8 Januari yang lalu merayakan ulang tahun pendewasaan yang ke-18. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan, sukacita di mana kami melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai gereja yang dewasa dan mandiri. Meskipun kehidupan kami sebagai gereja tidak lepas dari pergumulan, tetapi biarlah itu menjadi cara kami untuk menyerahkan diri di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Khususnya di tengah situasi pandemi, ajaklah kami untuk tetap setia memancarkan cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu, di mana melalui ibadah-ibadah yang meskipun kami lakukan secara online, tetapi biarlah itu tidak menghalangi niatan ataupun kerinduan umat untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kedamaian, Tuhan biarkan cinta kasih dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat di bumi Indonesia. Biarlah kami menjaga toleransi dan kemajemukan sebagai salah satu kekayaan yang Tuhan hadirkan di tengah negeri ini. Juga untuk pergumulan kami setiap pribadi ya Tuhan, ada banyak hal yang kami rasakan, beban yang menekan kami, sehingga kadang kami merasa sakit dan bahkan kesepian. Kami mau percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan menolong kami untuk bergumul dan berjuang bersama. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah selalu dinyatakan atas kehidupan kita. Anugerahnya nyata melalui keselamatan yang kita terima, melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan melalui bimbingan Roh Kudus. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dalam persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tiada terjangkau luasnya.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, sungguh kami bersyukur atas limpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ungkapan syukur ini kami nyatakan melalui persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Allah. Kiranya kami juga dimampukan untuk terus menjadi saluran kasih dan saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan dengan tetap bersahaja. Kita mampu untuk menjalankan tugas beradaptasi dalam situasi kita, dan kita tetap menjalankan panggilan di tengah kehidupan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih setia, dan damai sejahtera akan melingkupimu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini hingga selamanya. Hai